Teman-teman, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan dan mempraktekkan tugas kelompok kami, yaitu arsip elektronik berbasis website. Nah, sebelumnya kenalin dulu anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri Yatsima Kalsum dengan absen nomor 2, kemudian Ataya Aurelia dengan absen nomor 6, kemudian Laksamana Musitu dengan absen 12, dan kemudian ada Lupna Sabita dengan absen 13, dan yang terakhir yaitu Milati Puja Kusuma dengan absen 16. Nah, PT Frezo Makmur Mandiri adalah PT yang kami angkat sebagai tugas kami kali ini. Nah, PT Frezo Makmur Mandiri ini merupakan produsen bubuk minuman aneka rasa yang memiliki lebih dari 400 varian rasa yang telah berdiri sejak tahun 2014 dan memiliki agen yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, untuk masalah utama yang kami angkat sendiri yaitu perlengkapan. Untuk sub masalahnya ada 3, yaitu perencanaan pengadaan, kemudian ada pengadaan, dan yang terakhir yaitu penyimpanan dan pemeliharaan. Untuk yang pertama yaitu perencanaan pengadaan, dan kami mengambil kode LK. Di sini menggunakan LK01, kemudian dari sub masalah dari perencanaan pengadaan yaitu LK0101, yaitu registrasi dan verifikasi. Di sini terdapat beberapa sub lagi, yaitu laporan registrasi dan verifikasi, kemudian laporan verifikasi lapangan, laporan penindaklanjutan verifikasi lapangan, laporan penonaktifan penyedia, data penyedia dan pemberian user ID dan password auditor, admin PPE, admin agensi, verifikator, trainer, helpdesk. Kemudian LK0102 yaitu rencana umum pengadaan. Di sini ada beberapa sub, yaitu laporan mingguan RUP, kemudian laporan semesteran RUP, laporan tahunan RUP, laporan monitoring RUP, dan klarifikasi RUP. Kemudian LK02 yaitu pengadaan. Arsip yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan berupa pengadaan perencanaan sampai dengan persetujuan meliputi pengadaan barang, jasa, dan hibah atau bantuan. Nah, untuk sub keduanya yaitu LK0201 yaitu barang. Nah, arsip yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang berupa pengadaan barang bergerak maupun tidak bergerak. Untuk sub dari barang yaitu ada barang bergerak dan ada barang tidak bergerak. Untuk pertama yaitu LK020101 yaitu barang bergerak. Arsip ini berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang berupa pengadaan barang bergerak dengan pembelian, hibah, tukar menukar, dan peminjaman atau sewa seperti korespondensi pengadaan barang bergerak, dokumen persyaratan administrasi baik elektronik maupun hard copy, permohonan penyediaan pengadaan barang bergerak, kemudian penunjukan tanpa surat perintah kerja atau SPK, penunjukan dengan surat perintah kerja, PSPK, pemilihan langsung, dan lelang. Kemudian yang kedua yaitu LK020102 barang tidak bergerak. Arsip ini berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang berupa pengadaan barang tidak bergerak. Tidak bergerak pakai dengan pembelian, hibah, tukar menukar, dan peminjaman atau sewa. Seperti korespondensi pengadaan barang tidak bergerak, dokumen persyaratan administrasi baik elektronik maupun hard copy, penunjukan tanpa surat perintah kerja SPK, penunjukan dengan surat perintah kerja SPK, pemilihan langsung dan maupun lelang. Nah, ini lanjutan dari barang. Kalau yang tadi barang, sekarang LK0202-nya itu jasa. Arsip ini berkaitan dengan kegiatan pengadaan jasa berupa pengadaan jasa konsultasi dan jasa lainnya.
Untuk jasa konsultasi ini arsipnya berkaitan dengan kegiatan pengadaan jasa konsultasi dari perencanaan sampai dengan persetujuan, mulai dari prakualifikasi, seleksi umum, dan yang terakhir yaitu pelaksanaan pekerjaan dan pembayaran. Nah, selain jasa konsultasi ada juga jasa lainnya. Ini yang kedua. Arsip ini berkaitan dengan kegiatan pengadaan jasa lainnya dari perencanaan sampai dengan persetujuan. Hampir sama, yaitu dimulai dari prakualifikasi, seleksi umum, pelaksanaan pekerjaan, dan pembayaran. Kemudian, sub masalah yang ketiga yaitu penyimpanan dan pemeliharaan. Arsip ini berkaitan dengan kegiatan perusahaan dalam penyimpanan pemeliharaan barang seperti berita acara serah terima hasil pengadaan, kemudian buku penerimaan barang, kartu barang atau kartu gantung, dan yang terakhir yaitu buku persediaan barang. Nah, untuk pemberkasannya sendiri, ini kami mengambil per tahun, tapi dalam per tahun itu akan dibagi ke dalam beberapa bulan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Selanjutnya ada rencana kearsipan elektronik. Berikut merupakan tampilan beranda dari website kami nantinya. Selanjutnya ada akses atau user yang tersedia pada website kami. Di sini terdapat 6 user. Yang pertama, Lukna sebagai super admin, Aska sebagai admin, Aurel sebagai admin, Laksa sebagai admin, Mila sebagai admin, dan untuk viewer sendiri yaitu Pak Faktum. Berikut merupakan pembagian tugasnya. Di sini terdapat tiga pembagian tugas atau 3 admin. Yang pertama adalah super admin, admin, dan viewers. Lalu untuk super admin sendiri dapat mengakses semua fasilitas yang ada seperti dapat menambah dan menghapus dokumen, lalu dapat mengontrol user dan password siapa saja yang ingin mengakses website, lalu dapat menambahkan klasifikasi pada website. Selanjutnya untuk pembagian tugas admin hanya dapat menambahkan dan menghapus dokumen dan dapat merubah password pada akun sendiri. Lalu untuk viewer sendiri hanya dapat melihat dokumen dan mencari dokumen, tetapi tidak bisa merubah password atau melihat admin area nantinya. Next. Selanjutnya merupakan pembuatan website. Di sini kami menggunakan database yaitu MySQL dan untuk bahasa pemrogramannya sendiri menggunakan PHP. Karena kita memakai database MySQL, maka kita akan menggunakan sebuah aplikasi yaitu XAMPP dan Visual Code Editing untuk mengedit codingan nantinya. Next. Di sini SAM digunakan untuk mengakses PHP MyAdmin localhost untuk membuat database nantinya. Di sini kita harus membuat tabel terlebih dahulu di create new tabel. Next. Setelah kita create new tabel, nanti akan muncul sebuah codingan yang akan muncul seperti gambar pada berikut ini, yang merupakan ID, username, password, dan lain-lain sebagainya. Next. Setelah kita membuat codingan nanti di Visual Code nanti, kita harus save codingan tersebut di komputer kita. Nanti akan muncul sebagai berikut, yaitu sebagai folder database, logo, dan script. Next. Nah, setelah kita meng-save file tersebut, kita akan mengunggah atau menghosting script tersebut di website nantinya dengan cara mengarsipkan atau mengubah menjadi zip folder-folder tersebut, lalu kita menggunakan website untuk membantu hostingan yaitu 00 website webhost.com. Kita akan masuk ke file manager untuk mengupload zip nanti. Next, Mil. Nah, setelah kita masuk ke file manager nanti, kita harus mengupload zip tadi yang berupa file-file codingan nanti ke file manager tersebut. Lalu pada file manager tersebut kita
kita lanjutkan ekstrak di dalam file manager tersebut di public HTML. Next. Setelah kita mengekstraknya, nanti akan otomatis website kita sudah online atau sudah terhosting. Berikut merupakan tampilan loginnya. Baik, selanjutnya di sini ada tampilan beranda dari web kami, yaitu PT FMM. Yang pertamanya ada beranda, lalu selanjutnya di sini ada tampilan dari web kami, yaitu dari PT FMM. Untuk mengakses menu-menu seperti data arsip, kategori data, sebelumnya kita harus melakukan login terlebih dahulu. Nah, kali ini saya akan melakukan login dengan user viewers. Yang pertama kita harus masukkan dulu nama username-nya. Di sini menggunakan nama Pak Fatun sebagai viewers-nya, lalu masukkan password-nya, lalu klik I'm not a robot dan sign in. Lalu setelah melakukan login, kita dapat mengakses beberapa menu seperti data arsip berikut ini. Di dalam data arsip, kita dapat mencari dokumen sesuai sub-sub masalahnya atau sesuai sub masalahnya melalui tombol search. Di dalam tombol search ini kita dapat mengetikkan kode dari dokumennya sendiri ataupun judul dari dokumennya. Mungkin untuk contoh, bisa untuk dari LK0201, lalu kita klik enter. Oh ya, kosong. Nah, langsung akan muncul dokumen yang ingin dicari. Seperti di bawah itu. Ada beberapa macam dokumen yang terkait. Lalu kita bisa mengeklik salah satunya. Lalu bisa mengeklik dari dokumennya yang berbentuk PDF ini. Nah, berikut ini contoh dokumennya dari salah satu submasalah tadi yang berbentuk PDF. Lalu selanjutnya kita dapat ke menu kategori data. Di dalam menu kategori data ini, berbagai dokumen dari submasalah ini sudah dipolderkan atau dikelompokkan. Contohnya di sini ada LK01 perencanaan pengadaan, ada 2 submasalah yaitu LK0101 registrasi dan verifikasi, LK0102 rencana umum pengadaan. Nah, di dalam salah satu submasalah itu kita juga bisa mengeklik lagi dengan mengeklik ya, langsung akan muncul dokumen terkait dari sub masalah yang tadi. Nah, seperti selanjutnya kita juga bisa melihat yang lainnya dari sub masalah yang lainnya. Dan di dalam sini untuk akun viewers hanya bisa untuk melihat dokumen saja, tidak bisa mengakses untuk mengganti dokumen ataupun mengganti admin dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada hubungi kami. Di dalam hubungi kami ini terdapat alamat, email, serta telepon dari perusahaan kami. Supaya yang melihat juga bisa mengakses di mana keberadaan perusahaan kami. Berikut penjelasan dari viewers menggunakan akun viewers. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya untuk penggunaan dengan akun admin. Selanjutnya untuk akun admin, kita bisa login melalui user admin. Nah, di sini kita menggunakan username Mila. Kemudian kita masukkan dulu passwordnya. Setelah itu kita pencet sign in. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam tampilan awal dari PT Frezo. Nah, kemudian kita klik akses.
pilih option admin area untuk menginput dokumen arsip. Setelah itu di sini akan keluar tampilan dari akses admin area. Nah, di sini kita bisa menambah dokumen arsip. Caranya dengan klik upload data e-arsip. Kemudian di sini kita pilih folder arsip mana yang akan kita inginkan untuk kita upload dokumen arsip. Kita klik yang LK0102 Rencana Umum Pengadaan. Nah, setelah itu kita klik next untuk mengupload dokumen. Selanjutnya di sini kita bisa isi judul dokumen, deskripsi dokumen, serta keterangan tambahan. Mungkin di sini bisa diisi judul dokumennya. Kemudian di sini kita bisa menulis deskripsinya. Selanjutnya, untuk upload dokumen, kita bisa memilih choose file, option choose file di sini, lalu pilih dokumen yang akan kita upload dari penyimpanan komputer kita. Nah, di sini kita bisa mengubah judul file sesuai dengan judul dokumen yang telah kita isi sebelumnya. Apabila kita ingin menambah file lebih dari satu, kita bisa mengklik tambah file untuk menambah dokumen. Kemudian caranya sama seperti yang tadi kita jelaskan. Kemudian untuk apabila kita ingin mendelete filenya, kita bisa klik tombol delete. Maka file tidak jadi untuk terupload. Setelah itu kita bisa pilih option upload untuk mengupload dokumen pada website. Maka dokumen akan tersimpan pada website. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara pengoperasian website khususnya untuk super admin. Berikut adalah dengan cara kita klik login. Lalu kita masukkan user. Di sini kita akan menggunakan user dari nama Laksa dan password, lalu checklist I'm not robot dan sign in. Setelah itu sama seperti tadi yang admin, kita akan memilih di bagian akses yaitu ada admin area, kita klik. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Lubna mengenai penginputan data, pada super admin ini kita bisa mengatur yaitu pada kategori data dan manajemen user. Nah, untuk manajemen user ini kita bisa menonaktifkan user-user siapa saja yang bisa login dan tidak bisa login ke dalam website Sfrezo tersebut. Nah, pada ini apabila kita ingin menonaktifkan, contohnya seperti Mila ini, kita bisa klik aktivasi ini. Nah, lalu kita akan mengupdate dengan pertanyaan, Anda yakin akan menonaktifkan data user atas nama Mila, maka kita update. Nah, sehingga Mila di sini tuh sudah tidak bisa login ke dalam website Sfrezo tersebut. Nah, apabila kita ingin mengaktifkan kembali, kita tinggal klik tombol like tadi atau tombol seperti jempol, lalu kita update kembali. Nah, apabila sudah menjadi hijau, berarti dia sudah bisa
mengaktifasi website atau bisa login ke dalam website Frezo ini. Lalu ada kategori data. Nah, kategori data di sini adalah super admin. Super admin ini bisa menonaktifkan berbagai macam kategori. Contohnya seperti kita ingin menonaktifkan seperti AK01.01 registrasi dan verifikasi. Kita cukup klik aktivasi, lalu kita update. Nah, seperti ini. Lalu coba kita search ke dalam data e-arsip. Kita cari registrasi. Nah, kita lewatnya kategori data itu sudah tidak ada di kategori datanya. Itu apabila kita ingin menonaktifkan. Lalu, jika kita ingin mengaktifkan, kita bisa klik kembali tanda tombol jempol tersebut, lalu kita update. Selanjutnya, pada super admin ini, kita juga bisa menonaktifkan dokumen yang sekiranya memang tidak diperlukan, seperti itu. Contohnya seperti ini. Ini seperti kayak penghapusan tuh kita juga bisa kita lakukan. Nah, ini tinggal pencet hapus, lalu kita klik delete. Nah, maka data tersebut akan terhapus seperti itu. Untuk pengeditan dokumen sendiri, ini bisa dilakukan oleh setiap admin yang sudah mengupload seperti itu. Nah, seperti ini kita bisa mengedit apabila ingin merubah dokumen. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Lukna juga. Nah, pada hal kali ini kita bisa menghapus file juga. Nanti kita tinggal pilih file mana yang mau dihapus dan file apa aja yang akan ditambah, lalu kita tinggal update kembali seperti itu. Nah, untuk kembali ke website kita bisa tinggal silang saja dan ini kita akan kembali. Itu. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan mengenai arsip elektronik yang telah kita buat pada PT Frezo Makmur Mandiri. Kesimpulannya adalah dengan adanya website ini diharapkan nantinya bisa mempermudah karyawan dalam mengakses berbagai macam dokumen yang dibutuhkan dan memberikan efisiensi kepada perusahaan dalam penyimpanan dokumen karena tidak diperlukannya banyak kertas yang dibutuhkan. Seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.